Tepatnya pukul 8:10, Kosta ini memasuki halaman sekolahnya dengan membawa sebuah pistol otomatis milik ayahnya yang ia genggam di tangannya dan ada 4 bom molotov yang ia taruh di tasnya. Karena banyaknya korban di kasus Kosta ini, kasus ini menjadi kasus yang menelan paling banyak korban yang dilakukan oleh anak di bawah umur 14 tahun. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lisa dan seperti biasa, di hari Rabu kita bakal bahas tentang kasus-kasus kriminal di dunia. Kali ini aku bakal bahas suatu kasus yang baru aja terjadi di Serbia, yaitu tentang sebuah penembakan yang dilakukan oleh seorang anak berumur 13 tahun. Serbia ini lagi kenapa sih ya, lagi kayaknya nggak baik-baik aja. Kemarin habis ada apa itu yang nari-nari perempuan itu, ya Serbian Dancing Lady. Yang belum nonton videonya bisa nonton, nanti aku taruh linknya di bawah. Dan sekarang terjadi nih kasus penembakan di sebuah sekolah di Serbia. Padahal ya katanya Serbia itu sebuah negara yang relatif aman dan jarang terjadi kasus kriminal. Oh ya, ini sebenarnya tuh request dari adikku yang minta aku buat bahas kasus ini, karena kasus ini kan cukup viral ya, cukup heboh gitu belakangan ini di sosial media. So langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Seperti biasa aku bakal jelasin dulu latar belakang dari pelaku penembakan ini. Jadi pelaku penembakan ini adalah Kosta Kecmanovic. Kosta Kecmanovic sendiri adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Ia masih berusia 13 tahun dan ia tinggal di Belgrade, Serbia. FYI, Belgrade ini termasuk kawasan elit di Serbia sana. Banyak kayak artis, politikus, terus juga banyak kayak orang-orang pentingnya Serbia yang tinggal di kawasan Belgrade ini. Kosta sendiri dikenal sebagai anak yang rajin, pintar, dan ambisius. Ia juga tertarik pada bidang astrofisika dan juga olahraga, terutama di bidang karate dan juga basket. Tapi Kosta ini juga dikenal sebagai anak yang introvert dan juga pendiam. Nah, ayah dari Kosta sendiri adalah seorang dokter dan juga profesor yang cukup terkenal di sana bernama Vladimir Kecmanovic. Kosta sendiri bersekolah di sebuah sekolahan elit yang bernama Vladislav Ribnikar Elementary School, jadi masih SD. Sekolahannya ini tuh masih ada di kawasan Belgrade, dan seperti yang tadi aku bilang, Belgrade ini tuh termasuk wilayah yang kawasan elit kayak gitulah. Nah, makanya itu yang sekolah di sekolahan ini tuh juga anak-anaknya kayak anaknya artis atau mungkin artis-artis cilik, terus anak-anaknya politikus, ada juga anak-anaknya atlet dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang keluarganya dari Kosta ini adalah keluarga yang berada, keluarga yang cukup punya. Nah, itu tadi latar belakang dari Kosta Kecmanovic. Sekarang kita masuk ke tragedi penembakan massal yang dilakukan oleh Kosta ini. Let's go. Hari itu Rabu 3 Mei 2023, para siswa dari Vladislav Ribnikar Elementary School berangkat sekolah seperti biasa. Begitu juga dengan Kosta. Tapi hari ini bakal jadi hari yang berbeda untuk Kosta. Kenapa? Tepatnya pukul 8:10, Kosta ini memasuki halaman sekolahnya dengan membawa sebuah pistol otomatis milik ayahnya yang ia genggam di tangannya dan ada 4 bom molotov yang ia taruh di tasnya. Oh ya, di Serbia ini tuh legal ya buat punya senjata api, buat kayak apa ya, perlindungan diri kayak gitu. Yang penting tuh udah ada izinnya, jadi siapapun yang sekiranya memiliki kriteria untuk dapat mengajukan perizinan untuk memiliki senjata api ini bisa mengajukan perizinan tersebut. Nah, balik lagi ke Kosta, begitu ia memasuki halaman sekolahnya, ia langsung menembak seorang satpam sekolah dan 3 orang siswa. Setelah itu ia masuk ke gedung sekolah dan menuju ke kelasnya yang waktu itu jam pertamanya itu jam sejarah. Nah, begitu ia sampai di kelasnya, ia langsung memberondongkan banyak tembakan ke arah para siswa, hingga membuat banyak korban tewas dan juga luka-luka. Nah, setelah melakukan aksinya ini, Kosta lalu menelpon ke kepolisian lokal. Ia melaporkan bahwa ia telah menembak beberapa siswa di sebuah sekolahan, yaitu di sekolahnya tadi. Nah, saat polisi tiba, diketahui ada 9 orang tewas, yaitu 2 orang laki-laki, satunya satpam tadi, dan satunya ini siswa. Terus sisanya yang 7 itu siswi atau bisa dibilang perempuan. Juga ada 6 orang luka-luka yang termasuk seorang guru. Karena banyaknya korban di kasus Kosta ini, kasus ini menjadi kasus yang menelan paling banyak korban yang dilakukan oleh anak di bawah umur 14 tahun. Jadi kasusnya Kosta ini adalah kasus pembunuhan massal yang korbannya paling banyak. Jadi sebelum kasusnya Kosta ini ada 3 kasus pembunuhan massal yang melibatkan anak di bawah umur 14 tahun yang juga memakan banyak korban, tapi kasusnya Kosta ini yang memakan paling banyak korban.
Jadi di tahun 1998 itu ada Mitchell Johnson 13 tahun bersama dengan Andrew Golden 11 tahun membunuh 4 siswa dan 1 guru di Arkansas High School. Lalu ada lagi di tahun 2013 ini Brazilian Marcelo Eduardo Povo berumur 13 tahun yang membunuh 4 orang di Sao Paulo. Dan yang terakhir sebelum kasusnya Costa ini ada di tahun 2019 yaitu Kel Alwood umur 19 tahun yang membunuh 5 anggota keluarganya dengan membakar rumah mereka di Illinois, Amerika. Nah, dari kasus-kasus ini kan bisa dibilang kalau kasusnya Costa ini adalah kasus yang paling banyak menelan korban. Mungkin sampai sini kalian penasaran kenapa kok Costa ini bisa dapat pistol ayahnya. Apakah sama ayahnya ini nggak disimpan di tempat yang proper yang nggak bisa dijangkau oleh Costa? Jadi menurut keterangan dari Vladimir atau ayah dari Costa ini, sebenarnya pistol-pistol ini tuh sudah disimpan di tempat yang ada pinnya kayak gitu. Jadi kalau buat masuk ke tempat itu atau buat buka tempat itu tuh harus masukin pin. Tapi sayangnya Costa ini ternyata tahu pin yang digunakan untuk membuka tempat tersebut. Dan FYI Costa ini sempat ikut ayahnya 2 kali ke tempat latihan tembak. Jadi mungkin ya Costa ini belajar menembak di situ. Nah, karena inilah ayah dari Costa ini akhirnya ditahan. Untuk Costa sendiri, ia nggak ditahan ya karena dia kan masih di bawah 14 tahun. Akhirnya ia dimasukkan ke sebuah rumah sakit mental kayak gitu. Kalau di sini tuh kayak rumah sakit jiwa. Untuk motif penembakan yang dilakukan Costa sendiri ini belum diketahui sampai sekarang. Aku tegaskan sekali lagi ya, belum diketahui sampai sekarang. Karena banyak banget kabar simpang siur yang mengatakan motif dibalik penembakan yang dilakukan oleh Costa ini. Ada yang bilang karena keluarga Costa ini kurang mampu atau keluarga miskin kayak gitu. Tapi seperti yang aku bilang di awal tadi, keluarga Costa ini adalah keluarga yang cukup terpandang atau keluarga yang cukup berada, cukup kaya gitulah ya. Terus ada juga yang bilang ini karena Costa ini dapat nilai F di pelajaran sejarah. Jadi kalau di luar negeri nilai F itu nilai yang cukup jelek kayak gitu ya. Tapi ini juga dibantah atau kabar ini tuh nggak benar. Terus yang paling viral katanya ya korban-korban dari penembakan Costa ini adalah orang-orang yang telah membuli korban. Jadi sebelum penembakan ini terjadi tuh Costa menulis sebuah daftar nama di kertas A4 kayak gitu. Nama-nama ini tuh ditulis nama-nama yang menjadi prioritas untuk dibunuh. Dan karena inilah kabar yang tadi katanya Costa dibully teman-temannya ini tersebar. Cuman di sini tuh aku sedihnya karena kabar-kabar ini banyak banget orang yang membuli atau menyalahkan para korban. Padahal kabar ini bisa dibilang dari kepolisian sudah konfirmasi bahwa kabar ini tuh nggak bener. Tapi banyak banget orang, termasuk orang-orang Indonesia, yang kayak nyalah-nyalahin korban dan kayak nyumpah-nyumpahin korban. Seperti yang kita tahu, kasus ini tuh belum selesai dan belum diketahui dengan jelas ya motif dari penembakan ini tuh apa. Jadi kita tuh harus lebih bijak ya menggunakan sosial media dalam menerima info. Kalau misalnya emang belum jelas infonya dari mana, apalagi ini tuh beritanya jauh kayak gitu ya. Kita harus lebih kayak nunggu dulu info yang lebih akurat. Jangan sampai langsung berpikiran bahwa apa yang kita terima, berita atau info yang kita terima itu adalah sebuah kebenaran. Nggak boleh kayak gitu ya, apalagi viewer-viewerku ini yang pinter-pinter ini. Nggak boleh kita langsung menerima sebuah info secara mentah-mentah. Dan diketahui juga bahwa ternyata Costa ini telah merencanakan penembakan itu kurang dari sebulan. Kenapa dia memilih hari itu? Jadi karena di hari Rabu itu jam pertamanya adalah sejarah. Sedangkan kelas sejarah sendiri berada di dekat pintu atau pintu masuk utama gedung sekolahnya. Jadi mungkin sekolahnya Costa ini tuh sistemnya moving class, jadi pindah-pindah kelas sesuai dengan mata pelajaran. Dulu waktu SMK soalnya aku sistemnya sekolahnya juga kayak gitu, jadi sistem kelasnya tuh pindah-pindah kayak gitu. Nah makanya itu dia ambil hari Rabu ini buat melakukan atau melaksanakan eksekusi terhadap teman-temannya. Nah, informasi terakhir yang aku dapat dari media massa di sana, waktu Costa ini ditanyain kenapa kok dia melakukan hal tersebut, kenapa dia melakukan penembakan tersebut. Dan Costa ini menjawab seperti ini. Aku membunuh karena aku psikopat. Oke, itu tadi pembahasan tentang kasusnya Costa yang viral karena katanya ganteng. Dan nanti kalau misalnya ada update dari kasus Costa ini ya insya Allah mungkin bakal aku bahas di video selanjutnya. Gimana pendapat kalian tentang kasus ini? Kalian bisa komen di bawah. Dan buat kalian nih yang sekiranya punya saran aku selanjutnya di video-video selanjutnya bahas tentang apa, kalian juga bisa tulis di kolom komentar di bawah. So, thank you udah nonton video ini sampai selesai. See you at the next video. Thank you very much. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa subscribe. Bye. Have a nice day. 126끝